Orang yang tidak bertauhid, mentauhidkan Allah, yang hidup di dunia ini sedang ada di pinggir neraka. Hakikatnya. Keur aya dina gawir neraka ayeuna di dunia teh. Jelma anu teu nauhidkeun Allah. Orang yang tidak beriman, hakikatnya dia sedang ada di pinggir neraka. Kalau mati ya sudah. Nauzubillah min dzalik. Nah, tugas Nabi ingin menyelamatkan. Jangan ke neraka, harus ke surga. Tapi itulah manusia, ya. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima, bahkan mengancam, menghina, macam-macam. Itulah ya dakwah. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Seperti demikian aku masukkan itu kekufuran, pendustaannya mereka, mendustakannya mereka, ya, fi qulubi ulaika nudkhiluhu, pada hati-hati mereka, ya. Fi qulubil mujrimin, pada hati-hatinya orang-orang yang kafir. Orang-orang dahulu seperti itu, ya, tidak mau membenarkan atas ajakan Rasulullah SAW, utusan Allah. Begitu juga orang-orang kafir Makkah, mereka tidak mau menerima atas ajakan Rasulullah SAW. Bahkan mereka menganggapnya itu Rasul adalah pendusta. Itulah dakwah. Kudu siapnya ngaran dakwah mah kudu siap dihina, kudu siap digogoreng ku batur. Itu dakwah namanya. La yu'minuna bihi, halnya tidak beriman mereka bihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khalat sunnatul awwalin, dan sungguh telah benar-benar telah melewat kelakuan sunnahnya Allah, ya, itu sunnatullah kepada orang-orang yang terdahulu, yakni sunnahnya Allah pada mereka dari disiksanya mereka dengan sebab mendustakan kepada para nabi mereka. Lihat tuh Firaun mati, tenggelam, Qarun mati, dileg-leg ku bumi. Namrud mati, Abu Jahal semua mati, ya. Artinya disiksa oleh Allah. Begitu juga mereka orang-orang kafir Mekah, ketika tidak mau ikut kepada Rasulullah SAW, mereka pun akan mendapatkan siksaan Allah seperti mereka dahulu, umat-umat dahulu. Kemudian walau fatahna alaihim babam minas sama, dan jika kami membukakan kepada mereka pintu dari langit, dibukakan pintu langit kepada mereka sehingga mereka melihat keajaiban-keajaiban yang ada di langit, melihat para malaikat. Fadhallu fihi yarujun, maka jadi mereka pada itu pintu naik ke langit. Andai kata kami bukakan kepada mereka pintu dari langit, lalu mereka masuk, naik ke pintu tersebut, naik, laqalu, maka pasti berkata mereka, innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumum mashurun. Bahkan pasti mereka berkata, sesungguhnya telah ditutup penglihatan kami semua, bahkan kami semua adalah orang-orang yang disihir. Geus teu narima teh ngahina we anger. Bukti-bukti mukjizat sudah diperlihatkan oleh Allah, tetap tidak mau beriman, tidak mau membenarkan. Ya sudah, memang calon-calon neraka, ya, orang-orang calon neraka itu seperti itu. Sudah diperlihatkan segala bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW, kerasulan Rasul, tapi mereka tidak mempercayai. Na'udzubillah min. Kemudian walaqad ja'alna fis sama'i burujan, dan sungguh benar-benar kami telah menjadikan pada langit burujan, akan poros-poros, jalan-jalan, ya, yang berjalannya itu bintang-bintang yang 7. Jadi ada planet, ya, bintang-bintang. Itu ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Wa zayyanaha lin-nadhirin, dan kami hiasi itu langit dengan bintang-bintang, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Ini semua ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kalau nggak ada bintang bagaimana? Kalau nggak ada matahari bagaimana kehidupan ini? Ya, rusak, akan rusak, tidak maslahat ini. Adanya bulan itu, masya Allah, nggak ada bulan akan rusak kehidupan ini. Semuanya ada hikmahnya. Dan itu semua adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga itu langit, ya, min kulli syaitanir rajim, dari setiap setan yang dilaknat. Jadi dahulu sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para setan mereka bisa naik langit, ya, mendengar berita-berita yang ada di langit, bisa.
diizinkan saat sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir Rasul di stop, nggak bisa, tertutup, nggak bisa, setan nggak bisa naik ke langit lagi, ya. Ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan-setan ini mereka sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dihalangi dari masuk ke langit-langit. Mereka masuk dan membawa berita, lalu mereka sampaikan kepada dukun-dukun, ya. Dukun kahana, ya, kepada dukun-dukun yang pada saat itu diberitakan. Jadi berita-berita yang di langit itu disampaikan oleh setan kepada dukun-dukun orang-orang kafir. Falamma wulida Isa muni'u min thalasi samawat. Ketika dilahirkan Nabi Isa alaihissalam, mereka setan dilarang untuk masuk ke 3 langit. 3 langit dilarang. Ya. Tapi walamma wulida sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muni'u minas samawati kulliha, mereka dilarang untuk memasuki seluruh langit, enggak bisa. Dilarang oleh Allah, enggak boleh masuk ke langit lagi. Semua langit ditutup untuk setan. Walamma Abu Isa rumiyat alaihi musyuhub fakana tuhti wa tusib falamma urja bi sallallahu alaihi wasallam sarat la tuhtihum abada. Ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rumiyat alaihi musyuhub, maka dilemparkan kepada mereka setan-setan asyuhub, anak-anak bentang, meteor. Ya. Maka tuhti wa tusib, maka itu syuhub kadang pas sasarannya atau tidak pas sasarannya kepada itu setan. Tapi ketika dimi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW ke langit, mi'raj, sarat la tuhtim abadan. Maka jadi itu syuhub, itu meteor, anak-anak bentang, tidak menyalahi kepada mereka setan. Artinya pasti sasarannya kena kepada setan-setan yang ingin masuk ke langit. Jadi dibaledog ke anak bentang. Sehingga ya, ketika illa manistaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Kecuali setan yang maling-maling kepada pendengaran, ya, yang didengarkan akhirnya fa'atba'ahu shihabun, maka diudag. Ya, diudag kunaon shihabun, anak bentang meteor yang nyata. Bentang yang menerangi dan membakar itu setan. Jadi langsung diudag di mana setan reka langit, langsung dibaledog ku eta bentang teh, anu eta bentang teh bisa ngaduruk eta setan jeung ngaruksak eta setan. Itu saking dijaganya ini langit oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemasukan setan. Itu sedikit menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.